Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 19 bulan April tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Senjata yang paling kuat Bapak Ibu yang terkasih. Adalah satu kenyataan rohani yang sangat penting, yaitu bahwa firman Allah adalah pusat dari kehidupan iman, dan karena itu menjadi target utama serangan iblis. Sejak awal kita diajak memahami bahwa bukan kebetulan jika banyak orang percaya sulit meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, karena ada kuasa yang berusaha menghalangi. Iblis tidak selalu bekerja dengan cara yang terlihat jelas, tetapi sering melalui hal-hal sederhana seperti kesibukan, kelelahan, rasa malas, bahkan keraguan yang perlahan melemahkan kerinduan rohani. Bapak Ibu, ketika seseorang berhenti berinteraksi dengan firman Tuhan, ia sebenarnya sedang kehilangan sumber kekuatan yang paling penting dalam hidupnya. Oleh sebab itu, menjauhkan manusia dari Alkitab merupakan strategi yang sangat efektif untuk melemahkan iman tanpa disadari. Inilah sebabnya mengapa pelajaran ini menekankan bahwa memahami nilai firman Allah adalah langkah pertama untuk menjaga kehidupan rohani, tetap hidup. Selanjutnya saudara-saudara, ditegaskan bahwa iblis sangat takut terhadap firman Allah karena firman itu mengungkapkan segala tipu dayanya dengan jelas dan tanpa kompromi. Pernyataan dari Ellen G. White menunjukkan bahwa setan menggunakan berbagai cara agar manusia tidak memahami Alkitab, sebab kebenaran yang terkandung di dalamnya akan membongkar kebohongannya. Firman Allah bukan hanya sekadar tulisan, melainkan memiliki kuasa ilahi yang aktif dan hidup dalam mengubah manusia. Saudara, ketika seseorang membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja menyadarkan, menegur, dan memimpin ke dalam kebenaran. Hal inilah yang membuat iblis berusaha keras menutup akses manusia terhadap Alkitab, baik melalui gangguan eksternal maupun kelemahan internal. Dengan demikian, menjauh dari firman berarti membuka diri terhadap penipuan rohani tanpa perlindungan. Kesadaran ini seharusnya mendorong setiap orang percaya untuk lebih tekun dan disiplin dalam mempelajari Alkitab. Bapak Ibu sekalian, firman Allah dan doa adalah senjata rohani yang paling kuat dalam menghadapi kuasa kegelapan. Dalam Alkitab, firman Tuhan digambarkan sebagai pedang roh yang mampu menembus hati dan membedakan kebenaran dari kesalahan. Kuasa firman itu terlihat sejak penciptaan dunia. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya, dan juga dalam mukjizat-mukjizat seperti kebangkitan Lazarus, bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan pencobaan iblis di padang gurun, menunjukkan bahwa kemenangan rohani diperoleh melalui ketaatan kepada firman. Ini berarti bahwa setiap orang percaya memiliki akses kepada kekuatan yang sama jika mereka setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun, kekuatan ini hanya efektif jika digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.
tanpa keterlibatan yang konsisten dengan firman. Seseorang akan mudah jatuh dalam kelemahan dan pencobaan. Saudara terkasih, dampak dari menjauhkan diri dari firman Allah tidak hanya dirasakan dalam hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama manusia. Ketika kehidupan rohani melemah, karakter seseorang pun mulai terpengaruh, sehingga mudah marah, tidak sabar, dan kurang kasih terhadap orang lain. Relasi dalam keluarga menjadi tegang, komunikasi menjadi buruk, dan konflik lebih mudah terjadi karena hati tidak lagi dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Selain itu, kehidupan sehari-hari terasa semakin berat dan penuh tekanan karena kehilangan sumber penghiburan dan kekuatan sejati. Ironisnya saudara, banyak orang tidak menyadari bahwa akar dari semua masalah ini adalah jauhnya mereka dari firman Tuhan. Mereka mungkin merasa tetap dekat dengan Allah, padahal secara praktis tidak lagi hidup dalam tuntunannya. Inilah bahaya terbesar, yaitu ketika seseorang merasa baik-baik saja secara rohani, padahal sebenarnya sedang mengalami kemunduran. Bapak Ibu, kepada kita diberikan pengharapan yang sangat indah tentang karakter Allah yang tidak berubah dan tetap setia. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ditegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Berbeda dengan manusia yang sering tidak konsisten, Allah tetap setia mengasihi dan menunggu kita kembali kepadanya. Kesetiaan Allah ini menjadi dasar pengharapan bagi setiap orang yang merasa lemah atau gagal dalam kehidupan rohaninya. Bapak Ibu, meskipun kita sering jatuh bangun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyediakan kesempatan untuk memulai kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan rohani selalu mungkin terjadi jika kita kembali kepada firman-Nya. Kesadaran akan kesetiaan Allah seharusnya mendorong kita untuk merespons dengan kesetiaan yang lebih besar dalam hidup kita. Saudara kekasih, biarlah setiap orang melakukan refleksi pribadi mengenai kondisi kehidupan rohani masing-masing. Pertanyaan tentang seberapa konsisten hubungan kita dengan Tuhan bukanlah untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan kita akan kebutuhan akan perubahan. Jika kita menyadari adanya ketidakkonsistenan, maka itu adalah tanda bahwa kita perlu kembali membangun disiplin rohani yang sehat. Mengambil waktu setiap hari untuk membaca Alkitab dan berdoa bukanlah beban, melainkan kebutuhan mendasar bagi pertumbuhan iman. Lucifer sendiri pernah mengetahui kuasa firman Allah, sehingga kini ia berusaha keras agar manusia menjauhinya. Dan hal ini seharusnya membuat kita semakin waspada. Pilihan untuk mendekat atau menjauh dari firman Tuhan adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, langkah yang bijak adalah dengan secara sadar memilih untuk menjadikan firman Allah sebagai bagian utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita memiliki kekuatan untuk hidup setia dan menang atas setiap pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.